Film ini menceritakan tentang aksi narapidana yang berencana melarikan diri dari penjara bersama temannya dengan menggunakan trik racun dan peti mati. Apakah akan berhasil? Jadi begini ceritanya. Setiap waktu makan, si narapidana diam-diam menambah racun ke dalam makanan. Karena hanya dengan cara ini dia punya kesempatan untuk meracuni si preman penjara yang bertubuh gemuk. Rencananya dia akan menggunakan mayatnya untuk melarikan diri. Si orang gemuk itu punya nafsu makan besar dan bahkan dengan senang hati minta lebih banyak makanan yang sudah diracuni, yang tentunya masuk perangkap John. John langsung menambahkannya lagi 1 sendok penuh. Orang gemuk itu yang membawa makanannya tidak menyadari apa-apa. Dan seperti biasa duduk di 2 kursi sekaligus, lalu mulai melahap makanannya. John di sisi lain terus mengamati perubahan pada tubuhnya. Lalu racun itu mulai bekerja. Orang gemuk itu tiba-tiba berhenti bernafas. Ketika jenazahnya dibawa ke ruang mayat, dokter yang buru-buru ingin pulang tidak melakukan autopsi sama sekali untuk mencari tahu penyebab kematian, dan langsung menyerahkan mayat itu ke petugas kebersihan di depannya. Petugas kebersihan itu lalu memanggil beberapa napi lainnya dan seorang penjaga untuk membawa jenazah ke pemakaman. Begitu mereka akan mengangkat peti mati yang sangat besar itu untuk dikuburkan, peti itu tiba-tiba terbuka. Ternyata John dan temannya keluar dari dalam peti. Ketika penjaga tidak waspada, mereka langsung merebut senapan dari tangannya penjaga. Dalam sekejap mereka menguasai semua orang di lokasi. Sementara itu di penjara, perawat yang pergi ke gudang untuk mengambil obat menyadari bahwa pintu besi terkunci. Dengan bantuan dokter, pintu besi akhirnya dibuka. Tak disangka mayat orang gemuk itu ternyata disembunyikan di dalamnya. Jelas semua ini dilakukan oleh John dan temannya. Lalu mereka mengancam pendeta untuk menyerahkan kunci mobilnya untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Mereka juga menyekap penjaga sebagai sandera, lalu kabur dengan mobil pendeta itu. Polisi langsung mengejar mereka berdasarkan informasi kendaraan. Mereka menemukan lokasi 2 pria itu pada hari yang sama, tapi yang mereka temukan hanya mayat penjaga di tempat kejadian. Kedua narapidana itu sudah lama menghilang tanpa jejak. Kepala polisi yakin mereka pasti tidak pergi jauh. Jadi mereka mencari ke rumah-rumah di sekitar situ. Setelah seharian mencari, akhirnya mereka menemukan petunjuk di sebuah apotek. Saat petugas menunjukkan poster buronan kedua pria itu, manajer toko terlihat ketakutan dan buru-buru berkata bahwa dia belum pernah melihat kedua orang itu. Ekspresinya yang panik. Petugas mulai curiga, ternyata melalui pantulan di cermin, dia melihat kedua pria itu bersembunyi di balik rak. Namun dia tidak langsung menangkap mereka. Sebaliknya, dia keluar dari apotek dengan tenang dan memberi isyarat ke rekannya untuk menjaga pintu belakang. Dia pikir dengan gerakan pengepungan dari depan dan belakang, mereka bisa menangkap kedua pria itu kembali.